Halo sahabat opini semua, kali ini kita akan membahas tentang pasar pramuka, di mana kader PDIP belak-belakan mengungkap bahwa bukan hanya Jokowi yang berlangganan di sana, tetapi juga para kader PDIP terdahulu yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan ataupun calon bupati maupun gubernur dari fraksi PDIP. Sementara itu dalam ulasan lainnya, Roy Suryo mengungkap bahwa kasus ini disengaja oleh Jokowi untuk dibikin besar guna membuat kerusuhan di kabinet Prabowo. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video. Pasar Pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Terbakarlah pasar Pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar Pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Baris Krim yang sekarang tidak mengenal pasar Pramuka. Dia ini memperkenalkan para pelaku yang di pasar Pramuka itu dikenalkan kepada Widodo. Widodo inilah terus memperakasai pertemuan dengan orang-orang di pasar Pramuka. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Orang-orang Roy Suryo CS gitu kan gitu, atau Resmond Sianipar CS atau Dr. Tifa CS itu mencari-cari saja. Ya memang kami mencari, tapi yang kita cari itu ini. Nah biasa saya buka baju. Nah mencari apa? Mencari apa? Yang kita cari itu etika, kejujuran. Etika ini hilang. Udah dilaporin ke Kontras belum? Iya, etika dilaporin ke Kontras ini ya gitu. Etika hilang. Nanti luar negeri yang dikenal UPP nanti, bukan UGM. Universitas Pasar Pramuka. Oh, UPP. Mencemarkan nama baik, tapi untuk mengungkap bahwa ada kecurangan oleh Jokowi. Waktu itu Jokowi masih jadi presiden. Ya, masih kuat jadi, ya. Kuat. Mereka dipenjara tanpa barang bukti. Jadi ijazah itu tidak pernah ditampilkan di pengadilan. Iya. Nah itu yang menyebabkan Egy Sujana dan kawan-kawan TPUA itu sebagai pembelanya penasaran. Mereka terus kupas tuntas lah apa yang beredar dari kadernya PSI Sandi itu. Mereka kupas itu dari hasil apa yang diedarkan itu, dan Sandi menyatakan bahwa itu asli dan diakui oleh Jokowi. Jadi ini kan asli. Nah, UGM-nya sendiri membuat pernyataan itu asli. Nah, tapi kawan-kawan Roy Suryo dan Resmond dan Ibu Tifa menyatakan itu tidak. Nah, perlawanan itu menyebabkan kami datanglah ke UGM itu tanggal 15-16 itu ke Jokowi. Di 2 tempat itu kami nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Bang Better ke sana juga ya? Saya ikut. Nah, jadi saya di dalam perjalanan itu menyatakan, saya yakin Roy, Resmond dan Tifa dan Kurnia ini benar. Nah, karena kalau itu mereka benar, jadi UGM ini mengada-ngada. Artinya ini bukan produk dia, tapi dia akuin. Dan Pak Jokowi tidak serta-merta menunjukkan ijazahnya, itu memang disengaja, diduga seperti itu. Kesengajaan itu supaya dia terus-menerus masuk dalam spotlight. Ya, teori itu ada. Dengan begitu, dengan dia masuk dalam spotlight, dia masih bisa mempengaruhi banyak hal. Apalagi kemudian kalau itu dikaitkan bahwa ternyata dengan ingin dimakzulkannya Ananda, putra sulungnya, maka kemudian dia harus mulai terus-menerus masuk di situ supaya kemudian dia bisa menjadi pengawal. Apalagi sekarang udah mulai bergeser. Pak Jokowi katanya mau menjadi ketua umum. Dengan di situ dia akan masuk di dalam koalisinya Kim. Sehingga bisa merepotkan terus-menerus Pak Prabowo. Gimana? Jadi yang penting dia selalu mendapat perhatian. Itu kan gunanya badut kalau di sirkus. Jadi mau dia jatuh, mau dia diinjak-injak, mau dia yang penting itu badutnya lucu. Nah ini hampir sama. Jadi dia memposisikan diri sebagai badut yang cuman sayangnya badut itu yang selalu disebut-sebut itu kemudian harus mengorbankan bangsa Indonesia. Kan harus diakui ya Mas. Ya atau tidak, kita akan dibelah atau dipecah dengan itu. Dan pemecahan itu baru saya rasakan memang ya semenjak kalau kita mau tarik ke belakang,
Ya semenjak dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta waktu itu, dikenal dengan pemecahan di sosial media. Dulu ada yang namanya Just Math, ya, Jokowi Ahok Social Media Volunteer. Itu kan awalnya benar-benar dijadikan hitam sama putih. Kan ada istilah waktu itu yang, ya saya sebenarnya malas ngucapin lagi ya gitu. Ada cebong, ada kampret, ada kadrun dan lain sebagainya. Itu kan mulai dari sana. Dan itu yang mau dipertahankan sekarang. Disukai atau tidak, orang yang pro atau yang setuju, yang masih pikiran waras kalau saya bilang, yang mencurigai ada ketidakbenaran ijazahnya, ya, itu dilawankan dengan orang-orang yang masih mau percaya dengan sesuatu yang sifatnya maya. Lantas kalau itu bukan punya UGM, itu diproduk di mana? Nah, saya langsung ingat awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Ya, jadi karena palsu semua, seharusnya Bariskrim yang sekarang ini kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Bariskrim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Apalagi kalau orang-orang itu pernah di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Artinya posisi pasar pramuka itu di antara timur dan pusat. Di situ jadi ada ketua DKI, ada ketua DPRD, ada sarjananya palsu. Dulu Bang Peter, kenapa itu banyak orang PDIP itu pergi ke pasar pramuka membuat ijazah palsu, ijazah sarjana? Ya karena persyaratan untuk menjadi anggota dewan, untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, syaratnya kan harus punya ijazah. Nah, kader kami rata-rata pada waktu awal itu bertato, berpakar bahar, nggak punya. Nah, mereka dibimbing oleh kawan kita yang namanya Denny ini. Nah, Denny inilah yang mencari di mana orang-orang yang mampu, ahli untuk membuat ijazah. Bukan hanya teori klon atau dia sedang ngebaduti bangsa ini, Ya, tapi dia juga menciptakan the fight of the emperor. ya, Orang jadi pro kontra. betul. Dan sebenarnya jangan-jangan ini sasarannya ingin menjatuhkan, mendelegitimasi kekuasaan Pak Prabowo. Nah, Yang sebenarnya sudah banyak yang harus dihadapi, ditambah lagi kekisruhan gini, dan dia tahu mungkin Pak Prabowo agak sungkan untuk menyelesaikan ini. Ya. Saya kemudian ini kan jadi merepotkan Pak Prabowo. betul. Dan ini sebenarnya dia sedang menyerang salah satu titik itu supaya Ya. Pak Prabowo nanti sibuk, Jadi kesehatannya gini, terganggu kayak gitu. lucunya gitu lagi, nggak sih? ya setuju. Lucunya lagi, dia kan sering menggunakan, saya lagi-lagi menggunakan istilah ya agak badut, tapi ini badut asli Indonesia. Teori Sri Mulat. Nah, kemarin saya nulis soal teori Sri Mulat. Teori Sri Mulat itu sebenarnya, ya itu seperti dia yang sering lakukan. Pak Prabowo itu sebenarnya adalah sudah berusaha betul yang menangkis semua serangan. Barusan kan ada 2 serangan besar. Satu soal Raja Ampat. Oke. Ya kan, gitu. Satu lagi Tapi Aceh, ya, alhamdulillah kan dengan cepat ya, kemudian kan itu dicabut isinya. Sayangnya yang PT GAG kan nggak dicabut, ya gitu. Dan itu kan di situ ada satu nama tokoh menteri yang kemudian dituduh melakukan itu. Dan menteri itu kemarin dicuekin sama Pak Prabowo ketika mau pergi ke Singapura, dia mau nyalami sama Pak Prabowo dikepretin lah gitu, ya gitu. Nah, inisialnya B. Nah, kemudian Takut nanti ada Bambang bukan ya? ya, itu B juga ya. Kalau Boy nggak mungkin kan gitu. Nah, satu lagi kasus 4 pulau yang tadinya masuk Aceh. Tapi kan alhamdulillah dengan smart betul, dengan cepat betul diselesaikan. Dan kan lucu banget kan, sekelas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekelas kementerian, masa kok tiba-tiba ketemu dokumennya gitu, pagi-pagi ketemu di Kelapa Dua gitu, kantor ini gimana gitu loh. Itu kan juga dilakukan oleh menteri yang dulu titipannya Joko Widodo juga kan. Jadi 2 menteri ini kan berusaha sebenarnya kalau mau melakukan kan. Nah, ini sebenarnya kita ikut memperingatkan. Makanya
karena kebetulan saya juga selalu diajak ya gitu kalau ada pertemuan dengan, bukan berarti kita tuh pemufakatan jahat, tapi ya karena kebetulan ayah saya dulu seorang purnawirawan ya, meskipun dokter, kemudian saya diajak dalam diskusi di forum Purnawirawan Prajurit TNI, dan saya ikut pada acara tanggal 17 April di Jakarta. Saya ikut pada saat tanggal awal Juni kemarin di Bandung. Hanya saya kemarin tidak ikut waktu di Jogja ya, karena kemudian ada acara. Mereka kan juga menyampaikan dukungan. Ini dukungan loh mereka itu, bukan mau menyelamatkan Pak Prabowo. Ya, di antara 8 poin itu kan nomor 1 kan untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi yang menarik yang nomor 8-nya, ya termasuk di tengah-tengahnya itu ada usulan untuk pemecatan menteri-menteri titipannya Joko Widodo. Tapi yang menarik kan yang nomor 8 itu kan pemakzulan dari Fufafa ini gitu loh. Jadi sebenarnya clear banget ya kita dulu pernah ngomongin soal Fufafa kan panjang lebar. Jadi jelas betul bahwa sebenarnya justru kalau mau aman Pak Prabowo ya makzulkan. Karena dialah yang selalu menjadi apa ibaratnya ya, pengganjal gitu loh.